Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dahulu kala terdapat seorang pemuda hebat dari tanah Jawa. Tepat pada tanggal 10 April 1875 ia dilahirkan, dan kurang lebih 6 tahun ia menimba ilmu di berbagai pondok pesantren. Belajar dari satu pondok pesantren pindah ke pondok pesantren yang lain. Tak selang beberapa lama pindah lagi ke pondok pesantren yang lain. Bukan berarti beliau malas atau bahkan beliau nakal, akan tetapi saking luasnya ilmu pengetahuan yang ada di benak beliau. Dan salah satu pondok pesantren tersebut ialah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Khalil bin Abdul Latif yang berdomisili di Bangkalan, Madura. Para pemirsa, para penikmat dimanapun Anda berada, setelah safari ilmiahnya di berbagai pondok pesantren telah usai, beliau pun berkelana jauh meninggalkan kampung halaman menuju kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1893, tentu dengan misi yang sama, yaitu menimba ilmu agama. Menurut sebuah riwayat, Syekh Mahmud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Fadil Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten yang tak lain juga pengarang dari kitab Nihyatul Zen, merupakan sebagian guru-guru beliau di kota Mekah Al-Mukarramah sana. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Natal dari Sumatera Utara dan Kiai Ahmad Dahlan yang tak lain merupakan pendiri Jam'iyah Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 adalah orang-orang Indonesia yang juga belajar di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu pula. Para saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah melewati masa 7 tahun safari ilmiahnya di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau pun kembali ke tanah air guna menyebarkan ilmu agama serta mendirikan pondok pesantren yang amat besar. Pun demikian, mendirikan sebuah organisasi yang sangat-sangat populer di Indonesia bahkan dunia. Pondok itu bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng dan organisasinya bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Lantas siapakah saudara gerangan pemuda yang hebat tersebut? Siapakah pemuda yang memiliki kecerdasan yang luar biasa tersebut? Pemuda tersebut tak lain adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memiliki nama lengkap Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Hadim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, atau yang populer disebut dengan Sunan Giri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Haji Hashim Asy'ari ditahan oleh tentara Jepang karena tak mau melakukan seikere. Sedangkan seikere sendiri adalah gerakan menundukkan badan ke arah Tokyo pada jam 7 pagi sebagai bentuk penghormatan terhadap Kaisar Hirohito yang katanya merupakan titisan Dewa Matahari. Apakah beliau mau melakukan seikere? Tentu saja tidak, para saudara, karena bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah saudara yang menjadi peristiwa ataupun sebab kenapa beliau dijebloskan ke dalam jeruji besi selama 4 bulan, sehingga jemari tangan kanan beliau patah, tak dapat digerakkan. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Insinyur Soekarno mengutus seorang utusan untuk melampirkan fatwa kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bagaimanakah hukum mempertahankan kemerdekaan dari penjajah-penjajah berdebah. Maka selepas itu beliau pun mengumpulkan segenap ulama dari Pulau Jawa dan Madura, lalu terkukuhlah sebuah fatwa bahwa membela dan mempertahankan kemerdekaan adalah fardhu ain, dan barang siapa yang gugur di medan peperangan saat itu pula, maka
dihukumi mati syahid. Maka atas dasar itulah para saudara, para ulama dan sejawa dan Madura mengukuhkan resolusi jihad pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 bertempat di Bubutan, Surabaya. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka dirasa kurang afdal jika tak menyematkan karya-karya yang beliau tuliskan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukanlah sekedar pencari ilmu saja. Beliau bukan hanya mampu mendirikan pondok pesantren ataupun organisasi, melainkan ia juga lihai dalam menuangkan karya-karya dalam bentuk tulisan, dan sebagian dari karya-karya beliau adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang alhamdulillah sampai saat ini dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia khususnya. Selanjutnya ada kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Kemudian karangan yang ketiga ialah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak karangan-karangan beliau yang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.